Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya Ananda kelas 8? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tentu mudah-mudahan juga dalam keadaan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun harus diam di rumah. Baik, untuk hari ini Ustadzah akan membahas ulangan bab 1 yang kemarin. Sebelumnya perkenalkan dulu Ustadzah Asriah Maniar yang mungkin kalian belum pernah bertemu secara langsung mungkin ya di kelas gitu ya. Untuk mengajar pembelajaran di kelas sebelumnya. Nah, di tahun ini Ustadzah akan mengajar PKN untuk kalian. Baik, kita langsung saja ke soal. Kita bahas. Yang pertama adalah secara yuridis formal, Pancasila sebagai dasar negara disahkan pada tanggal. Nah, kalau bicara tentang Pancasila itu kapan lahirnya, kapan disahkannya, itu mungkin kita lihat dulu sejarah pada saat persiapan kemerdekaan ya. Pada saat itu sebelum merdeka itu kan pemerintah Jepang itu dia memberikan semacam kayak hadiah gitu ya ke bangsa Indonesia untuk merdeka. Nah, didirikanlah kemudian pada sekitar bulan Mei badan yang mengurus persiapan kemerdekaan itu, yaitu adalah BPUPKI, diketuai oleh Insinyur Soekarno dan wakilnya adalah Bapak Muhammad Hatta. Nah, kemudian tugas pertama mereka adalah membuat dasar negara. Nah, dasar negara ini kemudian rapat ya, terus disusun. Lahirlah Pancasila itu pada tanggal 1 Juni 1945, itu lahirnya. Cuman untuk sebagai dasar negara itu tidak pada tanggal 1. Jadi pada tanggal 1 itu dia baru lahir, baru tersusun gitu ya. Yang dilahir yang mana ini itu terdapat dalam satu pidato, yaitu pidato Insinyur Soekarno tentang ini gitu ya, tentang Pancasila ini. Jadi Pancasila itu lahirnya tanggal 1 Juni 1945, tapi disahkannya itu adalah tanggal 18 Agustus 1945. Nah, kemarin Ustadzah mungkin ada sedikit kesalahan di kunci jawaban, nggak apa-apa, kalian nggak usah khawatir. Nanti ketika milih pun karena nggak bisa diedit ya, jadi kalian boleh pilih lagi tanggal 1 Juni, tapi jawaban yang tepatnya sebenarnya adalah 18 Agustus 1945. Ya, tapi kalian nanti kalau remedial pilih aja tanggal 1 Juni. Maaf ya, itu kesalahan di Ustadzah, mudah-mudahan kalian mau memaafkan. Oke, nah kemudian untuk istilah Pancasila itu pertama kali dikemukakan pada tanggal 1 Juni ya. Itu di mana nih pidatonya siapa? Tadi sudah Ustadzah jelaskan bahwa nama Pancasila itu adalah disebutkan pada saat pidato Insinyur Soekarno sebagai ketua BPUPKI di sidang BPUPKI ya. Pada saat itu Soekarno menjelaskan 5 dasar negara ini adalah Pancasila ya. Oke, kemudian arti Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila sebagai dasar negara berarti itu adalah acuan kita. Nah, acuan norma dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ketika kita sekarang di pemerintah Indonesia itu dia harus menyelenggarakan semua tatanan kepemerintahan itu berdasarkan Pancasila. Tidak bisa berdasarkan aturan dari negara lain karena dasar negara Indonesia adalah Pancasila ya. Itu. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup bangsa ini tidak hanya oleh negara, oleh pemerintah, tapi kita sebagai bangsa Indonesia pun, sebagai orang yang tinggal di Indonesia pun harus mengacu ya pada Pancasila ini. Kelakuan kita, omongan kita, kemudian apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan Pancasila. Nah, ini artinya berarti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu adalah norma dasar yang menjadi pedoman kita, ya, pedoman hidup kita sebagai manusia Indonesia. Gitu ya. Jadi bukan dari yang lain, tapi kita harus sesuai dengan Pancasila. Nah, Pancasila itu ada 5 kan, nah itu harus sesuai dengan kelima-limanya. Gitu ya. Oke, nah landasan hukum yang menegaskan Pancasila sebagai ideologi nasional negara Republik Indonesia adalah terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke berapa. Nah, kalau ke-1, ke-2, ke-3 mungkin menjelaskan tentang bangsa Indonesia seperti apa. Amanat atau misalnya Pancasila itu ada di Undang-Undang Dasar, di pembukaan itu ada di alinea ke-4 yang mana bunyinya, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada, nah ini ya Pancasilanya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, itu ya. Jadi itu adalah Pancasila. Ya. Kurang satu ya, harusnya ada keadilan sosial, cuman mungkin tidak dimasukkan ya. Oke, itu untuk jawaban soal nomor ini. Kemudian kita langsung ke pengamalan Pancasilanya. Karena ini yang paling wajib yang harus kita tahu sebagai manusia Indonesia, kita tuh harus bersikap seperti apa. Menaati keputusan lembaga perwakilan rakyat berarti bersikap positif terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila. Nah, karena ya, kita harus tahu dulu lembaga perwakilan rakyat atau DPR atau MPR itu adalah lembaga musyawarah yang mana mereka itu memutuskan segala sesuatu aturan ketatanegaraan itu dengan cara yang musyawarah. Nah, maka itu adalah sesuai dengan sila yang keempat ya. Kan kalau sila pertama itu berhubungannya dengan keyakinan, keagamaan kita, saling toleransi dalam hal beragama. Kedua itu lebih ke kita sebagai manusia yang harus adil dan beradab, punya adab, harus punya sifat adil. Kemudian ketiga, kita harus sebagai manusia Indonesia itu kita harus mau bersatu dengan bangsa, dengan suku-suku yang lain, tidak membedakan ras, agama atau suku yang lain. Nah, baru yang keempat ini membahas tentang musyawarah. Jadi ketika kita menghargai taat juga, berarti kita sudah mengamalkan Pancasila sila keempat. Oke, nah kemudian melarang seseorang untuk beribadah sesuai dengan agamanya merupakan contoh bahwa hal tersebut tidak melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila ke. Oke, nah karena ini berhubungan dengan keagamaan, dengan keyakinan, maka kita sebagai bangsa Indonesia ini lebih tepatnya kita sedang mengamalkan Pancasila ke-1, karena ke-1 itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai orang Islam harus menghargai, harus memberikan kesempatan orang-orang di luar Islam untuk menjalankan agamanya. Ya, tapi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai di daerah mayoritas muslim misalnya ya, di saat muslim semua tiba-tiba berdiri gereja. Nah, itu tidak etis juga. Jadi harusnya agama yang lain atau misalnya ya selain di luar Islam itu harus juga sesuai gitu ya tempat ibadahnya. Jadi jangan sampai nih kita punya di teman di lingkungan itu di daerah itu tuh muslim semua nih, Islam semua, tiba-tiba ada satu keluarga yang Kristen. Nah, ketika dia mau pergi ke gereja itu kita halang-halangi. Nah, tidak seperti itu ya. Atau misalnya melarang agama lain untuk melakukan hari rayanya. Nah, itu juga tidak seperti itu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus memberikan kesempatan ya kepada orang lain untuk menjalankan agamanya. Itu silanya sila ke-1. Baik, selanjutnya bentuk sikap seorang warga negara Indonesia dalam mengamalkan sila kedua Pancasila adalah, Pancasila sila kedua itu adalah isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab itu berarti ada normanya ya, beradab. Nah, ini berhubungan dengan manusia lain ya. Dan di luar agama. Berarti jawaban yang tepat adalah memiliki sikap tenggang rasa. Tenggang rasa itu jadi oke lah gitu ya. Empati lah, mirip-mirip seperti itu. Ya, oke. Selanjutnya di antara sikap berikut yang bukan menunjukkan bahwa kita mengamalkan sila ketiga Pancasila adalah yang bukan ya. Nah, yang bukan itu adalah menghormati hak-hak orang lain, karena Pancasila sila ketiga itu lebih kepada kecintaan kita pada Indonesia, kan persatuan Indonesia. Kita bangga walaupun misalnya beda-beda suku, beda-beda ras ya. Kita bangga kita punya saudara kita yang di Kalimantan, di Maluku, di Bali. Nah ya, cinta tanah air ya, rela berkorban juga untuk bangsa negara, dan kemudian kita juga bangga menjadi warga negara Indonesia. Jadi jangan sampai ketika kalian misalnya jalan-jalan ke luar negeri ditanya ya, main ke Amerika misalnya, where are you come from? Kan kalian tuh malu, kalian nyebutnya udah deh aku dari Malaysia aja, atau dari Singapura. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Kita harus bangga menjadi warga Indonesia. Ya, jadi yang ini jawabannya menghormati hak-hak orang lain.
yang bukannya, karena menghormati hak orang lain itu adalah lebih tepat ke sila kedua. Bila dalam kehidupan bermasyarakat kita menjunjung tinggi harkat dan martabat orang lain, hal ini sejalan dengan pengamalan sila. Nah, kalau bicara orang lain berarti itu udah pasti kedua, ya. Jadi harkat dan martabat orang lain itu berarti kita menjalankan sila yang kedua. Oke, pernyataan berikut tidak termasuk upaya mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, ya. Ini upaya yang tidak termasuk upaya, ya. Berarti dalam usahanya itu tidak ngaruh ke Pancasila. Nah, ini jawabannya adalah yang menetapkan Pancasila sebagai ideologi tertutup sesuai kepribadian bangsa. Nah, ideologinya tidak boleh menjadi ideologi tertutup, ya. Gitu. Oke, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila Sila Persatuan Indonesia adalah, nah ini Persatuan Indonesia itu adalah sila ketiga, berarti ini tentang bangsa Indonesia, ya, tentang Indonesia. Nah, berarti kita harus mencintai tanah air dan bangsa. Nah, jadi mencintai tanah air itu buktinya seperti apa? Kita lebih suka produk dalam negeri dibandingkan luar negeri. Jadi dibanding kalian bangga pakai Supreme, kalian harusnya bangga pakai produk lokal, atau sekarang istilahnya lebih ke local pride, ya. Jadi jangan memperkaya orang-orang luar negeri terus gitu, ya, tapi kita harus mau memperkaya bangsa Indonesia juga. Kenapa? Karena ya dengan seperti itu ekonomi kita akan kuat, ya. Pancasila sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memberi tuntunan kepada manusia agar, nah ini agar apa? Agar menghargai pendapat orang lain. Jadi jangan sampai orang lain punya pendapat A kemudian kita lecehkan. Saya kata si A roti itu enak, kata si B, apaan roti, enakan kayak nasi, apa sih kamu sosok ini. Nah, itu tidak menghargai pendapat orang lain. Jadi sekali lagi orang Indonesia itu harusnya menghargai pendapat orang lain ketika berbeda, ya. Yang walaupun ya kalau salah menurut kita ya ingatkan kalau di kita mah salah gitu, ya. Atau misalnya dalam beragama nih, dia tuh misalnya kata dia pendapat dia itu boleh kok kita misalnya minum minuman keras, tapi jelas-jelas dalam Islam itu tidak boleh. Nah, kita ingatkan gitu, ya, walaupun tidak harus memaksa, tapi kita tetap mengingatkan. Nah, menghargai pendapat ini mungkin lebih kepada kita bicara tentang sesuatu yang tidak mutlak, ya. Misalnya kalian kan sekarang itu lebih ke misalnya bicara handphone lah. Handphone kan yang paling keren itu katanya iPhone 11 yang sekarang, ya, iPhone 11 Pro Max itu kan. Nah, kata si B, enggak yang gitu mahal, mendingan juga pakai produk yang lain, misalnya Xiaomi, Redmi, atau misalnya Samsung atau apa. Nah, terus kalian jangan bully pendapatnya seperti itu, justru dihargai, dia punya pendapat yang berbeda, kita harus hargai pendapat dia. Ya, itu kita sudah mengamalkan Pancasila sila keempat, ya. Baik, selanjutnya kerukunan hidup antar umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, ideologi Pancasila bersumber dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ya. Baik, ketika rapat, Budi menyampaikan pendapat yang berbeda dengan Anton. Namun, hasil keputusan anggota rapat mengatakan bahwa pendapat Antonlah yang dipilih. Sikap Budi yang sesuai dengan sila keempat Pancasila adalah, nah, ketika kalian seperti ini, misalnya dalam suatu forum, kalian itu sedang berdiskusi, ada dua pendapat yang berbeda, misalnya si A sama si B, nah si Budi sama si Anton punya pendapat yang berbeda, ternyata orang-orang lebih milih pendapat si Anton lagi. Sikap Budi seperti apa? Nah, jangan sampai kalian marah dan tidak mau rapat lagi, itu tidak boleh. Atau juga kalian tetap egois, ya, gimana aku aja, ini mah pendapat aku yang paling benar, aku mau kayak gini, nggak bisa gitu. Kalau misalnya bicara tentang kelompok, itu yang harus dilaksanakan adalah keputusan kelompok, ya. Bahkan ini juga dicontohkan oleh sahabat Rasulullah pada saat itu, ada Umar, ada Abu Bakar, sahabat-sahabat yang lain. Kemudian mereka sedang berdiskusi tentang sesuatu, tentang perang kalau nggak salah, ya, sudah lupa. Nah, kemudian Umar juga punya pendapat, kata Umar, gini bener ya, harusnya kayak gini. Nah, tetapi ternyata forum itu lebih memilih pendapat yang lain.
Nah, pada saat kejadian ternyata pendapat Umar sebenarnya ya pada saat itu ternyata yang pendapat yang benar itu ternyata pendapat Umar, cuman kalau kita yang jadi Umar pada saat itu pasti ngomongnya gini nih, aku bilang gitu kan, nah, makanya kemarin harusnya milih pendapat aku bla 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 dan lain-lain. Itu tidak benar. Jadi ketika misalnya sudah keputusan forum, susah senang itu harus dinikmati bersama. Jadi ketika pendapatnya pun kurang tepat, ya kita jangan merasa jadi nyinyir lah ya, jangan jadi julid dan sebagainya. Jadi ketika misalnya kita punya pendapat yang berbeda dengan teman kita dan teman kita yang pendapatnya dipilih oleh forum rapat, maka kita harus tetap mengikuti, menerima, melaksanakan keputusan rapat ya. Itu. Oke, mau memberi kesempatan kepada orang untuk mengutarakan pendapatnya dalam rapat adalah sesuai dengan nilai Pancasila yang keempat ya. Jadi kita harus memberi kesempatan semua untuk punya pendapatnya masing-masing. Jangan sampai kita jadi orang yang toksik gitu ya, seolah-olah kita itu adalah orang yang paling benar terus dan pendapat orang lain itu salah, sampai kita nggak mau dengar pendapat orang lain. Nah, itu yang tidak tepat. Oke, menolong orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya adalah termasuk perwujudan sila kedua ya, karena kita membantu yang menolong orang lain itu sesuai dengan manusia yang adil dan beradab tadi. Oke, selanjutnya selalu menjaga sikap dalam bergaul dengan sesama yang berbeda agama, suku dan ras adalah sesuai dengan perwujudan sila ketiga ya. Kenapa ketiga bukan kedua, bukan ke satu? Karena kalau ke satu itu kita memberi kesempatan orang lain untuk menjalankan agama yang diyakininya. Tapi kalau kita menghargai agama orang lain, suku mana dan rasanya, itu adalah perwujudan sila ketiga. Nah, sudah juga punya pendapat ya, mungkin kalau kalian juga pernah lihat orang-orang yang di sosmed itu kadang juga nggak punya filter ya. Jadi ketika misalnya nggak cuma sosmed sih, di dunia nyata pun, ketika kita bertemu dengan orang yang di luar suku kita itu kadang sering mengata-ngatai mereka. Misalnya nih, ada yang salah satu umpatan yang mungkin tidak baik itu yang salah ya. Misalnya kita lihat ada orang yang melihat orang Papua, kemudian disebut wah, nah ada monyet, jadi ke orang Papua disebut monyet. Padahal itu manusia dan dia juga adalah orang Indonesia. Nah, itu salah besar ketika kita mengatai orang-orang di luar suku kita. Misalnya lihat jamet Jawa metal kan. Nah, itu juga sama, itu juga salah. Jadi mungkin kita niatnya bercanda, tapi bercanda itu tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Termasuk membercandai atau bikin jokes tentang agama, suku dan ras itu tidak tepat. Jadi jadilah orang yang cerdas untuk membuat satu bercandaan itu di luar yang bisa menyinggung agama orang lain, suku orang lain, dan ras orang lain. Dan kita harus menghargai, harus menyayangi juga, harus menjaga sikap dalam bergaul dengan orang-orang yang di luar suku Sunda ya. Kalau kita lihat tuh ke orang Sumatera bagaimana, ke orang Kalimantan bagaimana, ke orang Maluku seperti apa, Manado, Bali, Jawa, suku yang di Papua dan sebagainya. Nah, kita jangan sampai merasa bangga diri dan merendahkan orang lain. Itu ya. Jadi itulah sikap seperti itulah yang akan terus menjaga bangsa Indonesia ini tetap menjadi satu bangsa yang kuat, yang kokoh ya. Itu. Jadi kan kejadian juga kemarin waktu di bulan yang di Amerika itu, yang Black Lives Matter itu ya. Nah, itu mungkin jauhnya, tapi banyak juga orang di Indonesia juga sering mengata-ngatai, sering mendiskriminasi orang-orang yang di Papua juga ya. Oke, yang terakhir ya, ini budaya antri merupakan salah satu pengamalan pada sila budaya antri ini termasuk kepada sila kelima. Kenapa sila kelima? Karena budaya antri itu adalah budaya di mana kita itu lebih kepada memberikan hak orang lain ya. Jadi ketika misalnya kita di suatu kejadian kita harus antri, nah ketika kita membiasakan budaya antri, maka kita itu memberikan hak orang lain yang sudah dulu antri untuk mendapatkan haknya lebih dulu dibandingkan yang baru antri gitu ya. Jadi ketika kalau misalnya kalian datang tuh beli tiket gitu ya, atau misalnya mau bayar di minimarket atau di
pasar dan sebagainya. Nah, ketika kita datangnya belakangan, maka kita itu harus menghargai orang lain atau menghormati orang lain untuk mendapatkan haknya yang datang lebih dulu. Jadi itu masuknya sila kelima ya. Mungkin ini akan sedikit bikin bingung karena mirip-mirip juga sila kedua, tapi lebih tepatnya sila kelima ya. Kalau misalnya kalian tidak yakin, boleh dicek juga butir-butir pengamalan Pancasila. Oke, itu saja pembahasan dari ulangan harian yang pertama. Untuk setelah nonton ini, silahkan kalian langsung kerjakan remedialnya dan nilainya harus langsung bagus ya. Jangan sampai nilainya masih kurang bagus dan harus remedial lagi. Oke, yang remedial mungkin nilainya akan tetap di pas KKM dan menghargai teman-teman kita yang sudah lebih bagus nilainya. Oke, itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.